Di eksperimen sekarang sebagai berikut ya. Ini saya hapus dulu. Di sini tegangan 4 volt. Di sini tegangan 4 volt. Lurus masuk ke R1, kemudian masuk ke voltmeter. Tidak ada arus sama sekali, betul? Kenapa tidak ada arus sama sekali? Padahal tegangan sudah masuk 4 volt. Ya, tidak ada yang mengkonsumsi. Begitu. Tidak ada yang mengkonsumsi. Batu baterai, biarpun kita simpan selama 1 bulan, baterai nggak habis-habis. Uang saya 10.000 juga nggak akan habis-habis kalau nggak ada yang make, kalau nggak dikonsumsi. Begitu pula ini, tegangan 4 volt ini tentu tidak akan ada arus karena tidak ada yang mengkonsumsi, nggak ada yang make. Kalau istri dipakai nggak pakai tetap ada arusnya tua gitu. Dapat arus. Harus dipakai. Cuma tegangan yang agak kurang. Ya, tegangan kita ya tegangan kurang. Makanya saya mau bazir. voltasnya Nafsu kuat agak kurang. Nah sekarang ketika saya pasang 1 LED, ini akan ada arus. Ih, kok nggak ada arusnya ya? Tadi kan ada. Sekarang malah arusnya tidak ada. Dan lampu LED-nya pun nggak menyala. Kenapa? Tegangannya asalnya 4 volt, sekarang jadi 1,4. Tenaga yang dibutuhkan LED 2,2. Yang dibutuhkan 4 volt. Pertanyaan saya, akibat apa ini? Lampu LED-nya nggak nyala. Karena resistornya kegedean. Kalau resistornya gede, dia akan menahan arusnya pun banyak. Tapi kalau ini saya tanpa lampu LED ini, tegangan ada 4 volt. Ya. Ini ada 4 volt. Tapi kenapa ketika dipasangkan LED-nya, tegangannya jadi drop? Ya. Kenapa? LED-nya. Kenapa? Lampu LED-nya yang bermasalah. Enggak, bagus ini. Hah? Enggak, bagus. Bagus ini. Nah, karena begini, betul sekali sebetulnya bermasalah ya. Bermasalah dalam pengertian begini. Beda kata bermasalah dengan kata rusak. Ya. Ya kan? Itu betul sekali. Rusak dalam pengertian begini. Bermasalah dalam pengertian begini. Tidak sesuai antara yang memberikan dengan yang membutuhkan. Begitu. Si LED ini bermasalah karena dia butuh tegangan 4 volt. Dia butuh arus besar. Tadi arusnya sekitar 600 miliampere kan ketika dia nyala. Karena di sini dipasang resistor, arusnya kan dipotong, dibatasi. Makanya kenapa lampunya jadi mati. Tapi yang menjadikan pertanyaan di sini, kenapa tegangannya malah ikut turun? Ya kan? Arus jelas kurang. Kenapa di sini tegangannya ikut turun? Saya sederhanakan saja sebagai berikut. Ini air aqua 1 gelas. Kan inti poin yang jadi masalah itu saya butuh minum 1 gelas. Perkara saya minumnya mau pakai sedotan. Kalau saya minum pakai sedotan berarti apa? Arus yang masuknya kan kencang. Tapi airnya yang masuk sedikit kan? Tapi tetap juga habis juga kan? Iya. Sekarang tanpa sedotan, langsung saya sobek. Nggak pakai sedotan, langsung minum begini. Arusnya kecil, tapi tegangannya besar. Ya saya tetap aja hidup, tetap aja minum, karena airnya 1 gelas. Nah ini yang jadi masalah, bukan 1 gelas lagi.
karena arusnya ini dibatasi, airnya sedikit, tekor. Contoh yang tadi kurang tepat. Saya kasih contoh kedua. Istri saya 1 bulan misal butuh duit 1 juta, gitu ya. 1 juta dalam 1 bulan. Esensinya kan nilai rupiah yang ada di otak saya berapa? 1 juta. Saya kasih 1 juta, tapi arusnya lambat. 1 bulan 1 juta, tapi arusnya lambat. Tanggal 1 dia harus makan, tanggal 2 harus makan, tanggal 3 harus makan. Saya transfer tanggal 10. Kan arusnya yang telat. Apa yang terjadi? Tekor dia kan? Bukan kelaparan, utang kanan kiri. Ya. Gitu kan? Jadinya minus, jadi tekor, kurang ini. Gitu. Resistornya ATM. Bukan. Siswanya dikit gitu. Kurang transfer gitu. Kuota sehingga mencapai kuota. Pernah ngalamin itu. Habis tiket pesawat sekian, begitu nyampe, buset. Terus gini gitu. Wah, tekor itu. Telah transfer. Jadi buka kartu ini. Gede kami nih. Nah, Sedangkan sama istri. jadi keringat. Oh, berarti kasus yang kemarin ini begini. Bentar, saya pause dulu. Yuk. Lunas ya. Sekarang coba resistornya saya kurangi. Bukan 100 kilo. Tapi resistornya saya jadikan 1 ohm. Lampu LED-nya nyala. Ampernya 0,45 ampere. Sekarang kalau ampernya saya naik resistornya saya naikkan menjadi 2 ohm, ampernya naik apa turun? Gimana? Kalau resistornya saya naikkan jadi 2 ohm, ampernya naik apa turun? Naik. Ya? Ampernya naik. Coba. 2 ohm. Ampernya turun. Hambatannya semakin besar. Begitu. Kan ditahan dia, dibatasi. Sedotan semakin kecil. Sedotan semakin kecil. Tegangan ini pun jadi semakin kurang. Gitu. Sekarang ini saya turunkan lagi jadi bukan 1 ohm lagi, tapi 0,1 ohm. 0,1 ohm. Arusnya besar, tegangannya pun besar. Karena tahanannya semakin kecil. Nah, dalam hal ini tidak beda jauh dengan kasus-kasus yang sering terjadi seperti handphonenya drop. Begitu. Drop. Misalnya begini. Pasang baterai, handphonenya kita nyalakan, nyala. Indikator baterainya pun juga full 100%. Begitu kita nelpon, handphonenya langsung mati. Baterainya habis, langsung mati. Langsung merah. Hal tersebut bisa diakibatkan 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, baterai itu tegangannya 4 volt. Arusnya seharusnya itu 500 mA. Karena baterainya sudah bengkak, sudah kembung, tegangannya tetap 4 volt. Makanya kenapa di indikator baterainya tetap full? Karena indikator baterai itu berdasarkan tegangannya. Karena kembung, hamil 3 bulan, arusnya sudah nggak mampu lagi menampung 500 mili. Dia hanya mampu menampung 200 mili. Sedangkan handphone butuh arus besar. Akhirnya tekor. Begitu. Defisit. Itu kemungkinan ke-1. Kemungkinan yang kedua, baterainya bisa saja bagus. Tegangannya 4 volt, arusnya 500 mA. Tapi masalahnya ternyata di handphone ini ada yang bocor. Bocor pengertiannya seperti ini.
ini butuh tegangan dan arus yang sesuai. Tetapi ternyata ada satu buah komponen yang terhubung ke ground. Komponen yang terhubung ke ground ini bocor. Artinya arus dan tegangan itu sebagian masuk ke sini, sebagian dibuang ke ground. Itu istilah bocor. Seperti ini. Ini 10 kilo, bocornya sedikit. Sekarang ini saya turunkan. Bocornya misalkan ada 10 ohm. Maka sudah tentu lampu ini sorry sebentar. Kilo aja dulu. Lampu ini jadi mati. Karena tegangan dan arusnya sebagian dibuang ke ground. Itu namanya bocor. Ada istilahnya short. Kalau short itu 100% dibuang ke ground. Jadi lampu ini bukan redup lagi tapi benar-benar mati. Tegangannya menjadi 0 volt. Ini kan masih ada 0,3 karena bocor cuma sebagian. Ketika ininya 0 atau 1 ohm saja, tegangan ini akan menjadi 0 karena full dibuang ke ground, dihabiskan, dibuang ke ground. Contoh saya minum 1 gelas ini, kalau nggak bocor ya air ini saya minum, habis saya minum. Ketika di bawah ini ada yang bocor, bocornya 1 jarum ya mungkin yang bisa saya minum lumayan banyak. Tapi bocornya semua segini, baru aja saya angkat gelasnya, airnya sudah tumpah. Nah, ini saya paling telan ininya aja, bungkusnya. Itu istilah short dan bocor ya. Dan tentang konsumsi arus.